Malam itu, angin bertiup lembut, membawa bisikan aneh dari hutan belakang desa Giriwungu. Orang-orang desa sudah lama tahu bahwa tempat itu bukan sembarang hutan. Ada cerita-cerita tentang ritual, bisikan, dan sesosok bayangan yang sering terlihat di antara pepohonan lebat. Tapi, seperti kebanyakan orang desa, mereka memilih diam dan tak ingin tahu lebih jauh. Namun, berbeda dengan Surya, pemuda desa berusia 28 tahun itu selalu penasaran. Ia sering mendengar bisik-bisik dari tetua desa tentang pesugihan di hutan itu. Kata mereka, siapapun yang berani masuk ke hutan sana dan melakukan ritual tertentu akan mendapatkan kekayaan melimpah. Surya, yang sedang terlilit utang dan hidup susah, merasa ini mungkin satu-satunya jalan keluar. Pada malam purnama, Surya berdiri di depan pintu kayu kecil yang terbuat dari bilah-bilah bambu, terletak di ujung jalan setapak yang gelap. Ia menggenggam secari kertas lusuh berisi mantra dan petunjuk yang didapatnya dari dukun desa, Pak Wiryo. Langit di atasnya memancarkan sinar bulan yang keperakan, menciptakan bayangan menakutkan di tanah. Suara burung hantu terdengar dari kejauhan, memecah keheningan malam. Kalau kau ingin kaya, kau harus siap bayar harga, kata Pak Wiryo dengan nada misterius saat memberikan petunjuk itu. Surya hanya mengangguk, mengabaikan peringatan-peringatan samar dari orang tua itu. Langkah Surya terasa berat ketika ia memasuki hutan. Di tengah pepohonan, bau harum kemenyan tiba-tiba memenuhi udara. Ia mengikuti aroma itu hingga sampai di sebuah altar batu yang dipenuhi bekas lilin, bunga-bunga layu, dan darah kering. Jantungnya berdebar kencang. Di altar itu, ia meletakkan sesajen yang dibawanya, seekor ayam hitam, segenggam koin kuno, dan sebotol minyak. Dengan tangan gemetar, ia membaca mantra di kertas lusuh itu. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Tapi, ketika mantra selesai diucapkan, angin mendadak berhenti. Suasana berubah dingin, dan dari bayangan pepohonan, muncul sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tertutup, hanya sepasang mata merah yang terlihat. "Apa kau siap menerima syaratnya?" Suara sosok itu terdengar dalam, menggema di hutan. Surya mengangguk. "Aku hanya ingin keluar dari kemiskinan ini," katanya dengan suara bergetar. Sosok itu tertawa kecil. "Kekayaan akan menjadi milikmu, tapi kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya, sesuatu yang sangat kau sayangi." Surya ragu sejenak, tapi pikirannya yang dipenuhi oleh impian akan kehidupan mewah membuatnya mengabaikan rasa takut. "Apapun," katanya akhirnya. Keesokan harinya, Surya mendapati uang dan emas memenuhi rumahnya. Apa yang ia jual di pasar laku keras, dan dalam waktu singkat ia menjadi orang terkaya di desa. Namun, anehnya, ia mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sosok berjubah hitam itu berdiri di depan rumahnya, mengawasi dengan mata merah menyala. Suatu malam, mimpi itu menjadi lebih nyata. Sosok itu berbicara padanya. "Waktumu hampir tiba, ingat janjimu." Surya terbangun dengan keringat dingin. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah mimpi. Tetapi keesokan harinya, anak perempuannya yang berusia 5 tahun yang bernama Naya mulai jatuh sakit. Dokter tak bisa menemukan apa yang salah. Setiap malam Naya menangis, mengeluh melihat bayangan hitam di kamarnya. Surya mulai ketakutan. Ia kembali menemui Pak Wiryo, berharap mendapatkan jawaban. Namun, dukun tua itu hanya menggeleng. "Kau sudah membuat perjanjian. Tak ada yang bisa membatalkannya." "Tapi itu anakku. Aku tak tahu dia yang akan diambil." Surya berteriak putus asa. Pak Wiryo memandangnya dengan mata penuh iba. "Itulah harga yang harus kau bayar." Pada malam purnama berikutnya, suara tangisan Naya semakin keras. Surya tak tahan lagi.
ia memutuskan untuk kembali ke hutan, berharap bisa bernegosiasi dengan sosok berjubah hitam itu. Di altar yang sama, ia memanggil sosok itu. Kali ini, sosok berjubah hitam muncul bersama kabut tebal. "Apa yang kau inginkan, manusia?" tanyanya dengan suara dingin. "Tolong, jangan ambil anakku. Ambil aku saja sebagai gantinya," Surya memohon. Sosok itu tertawa, tawa yang membuat bulu kuduk merinding. "Kau tak mengerti. Anakmu adalah tumbal yang telah kau pilih. Sadar atau tidak, pengorbanan ini tidak bisa diganti." Surya jatuh terduduk, menangis. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, suara jeritan terdengar dari arah desa. Ia berlari sekuat tenaga kembali ke rumah, hanya untuk menemukan tubuh kecil Naya terbaring kaku di tempat tidur. Mata gadis kecil itu terbuka, menatap kosong ke langit-langit. Dari sudut ruangan, bayangan sosok berjubah hitam muncul, tersenyum puas. "Kekayaanmu kini sempurna. Nikmatilah," katanya sebelum menghilang. Surya hanya bisa terduduk di lantai, dikelilingi oleh emas dan harta yang tak lagi berarti apa-apa. Dalam keheningan malam, suara tawa menyeramkan bergema di seluruh rumah. Desa Giriwungu kini penuh dengan cerita tentang Surya, pria kaya yang kehilangan segalanya demi kekayaan. Rumahnya menjadi tempat yang dihindari penduduk, penuh dengan bisikan hantu dan bayangan hitam yang tak pernah benar-benar pergi. Dan hutan di belakang desa itu tetap berdiri sebagai saksi bisu bagi mereka yang terlalu tamak untuk mendengarkan peringatan. Tamat.